Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dengan KPRI Al-Ukhwah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Episode kali ini bersama saya Dina Fitrasari akan mengusung tema atau membahas tentang Koperasi Al-Ukhwah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Dan sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Dr. Haji Fatkul Habib MAG selaku narasumber kita hari ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Dina. Aduh, tambah cantik saja Mbak Dina ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Habib. Ya. Ya, baik ya Pak ya hari ini ya. Alhamdulillah baik. Pak Ya. Bersama Mbak Dina insya Allah selalu baik. Ya Bapak. Tema kali ini akan mengangkat tentang Koperasi Al-Ukhwah ya Pak. Kebetulan pada saat ini panjenengan selain menjabat sebagai penghulu KUA Kanigoro, ada tugas tambahan yaitu sebagai Ketua Koperasi Al-Ukhwah. Nah, ini bisa diceritakan Bapak sedikit tentang Koperasi Al-Ukhwah. Mungkin awal mulanya atau program-program yang akan di launching. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dina atas waktu yang diberikan kepada kami dan apresiasi yang setinggi-tingginya tentunya kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, beliau Bapak Yai Haji Farmadi. Ya. Podcast hari ini atau ruang podcast ini tidak mungkin ada awalnya berdiri. Kita cerita awalnya berdiri. Itu tanpa disupport beliau Bapak Kepala Kantor kayaknya tidak mungkin ada. Iya. Satu itu. Yang kedua, kita terus dirangsang waktu itu. Ayo Pak Habib beri kepada Kementerian Agama apa yang ada di koperasi untuk dimanfaatkan kepada seluruh stakeholder atau mungkin satker biar memanfaatkan Koperasi Al-Ukhwah untuk lebih eksis dan lebih bermanfaat kepada warga Kementerian Agama. Selalu disupport seperti itu. Akhirnya kita bincang-bincang teman-teman, kayaknya Kementerian Agama perlu didukung ruang podcast. Nah, akhirnya terciptalah ini berkat arahan beliau. Yang kedua, bahwa memang untuk memenuhi tuntutan zaman mungkin ya sebagian, kita memang informasi-informasi yang baik yang bersifat keagamaan, kedinasan, ataupun apapun lah, khususnya kepada warga Kementerian Agama, ruangan ini tentunya betul-betul mendukung. Sehingga semoga ruangan ini bisa terpakai, dimanfaatkan secara umum menyeluruh, baik oleh pejabat yang ingin menyampaikan informasi-informasi tentang kebijakan dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya ruang podcast ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara maksimal. Itu yang kedua. Dan kami juga terima kasih sekali kepada Mbak Dina ataupun operator yang lain. Setiap saat saya lihat, wah ini terus bergantian juga. Dan itu membuat kami selaku pimpinan di Koperasi Al-Ukhwah bangga. Ternyata wanita-wanita Sri Kandi cantik di Kementerian Agama itu boleh juga ya. Mbak Dina, Excel, Mbak Dewi, wah ternyata asik juga kalau sudah digandeng dengan mic. Wah ternyata wis selain cantik juga alhamdulillah punya kemampuan untuk menjadi host yang semoga nanti menjadi host yang profesional. Betul. Ya, amin. Itu Mbak Dina, itu awal-awal kita merintis ruang podcast ini. Ya. Mumpung dalam kesempatan yang baik, tentunya saya akan menyampaikan tentang program koperasi yang jelas. Bahwa Koperasi Al-Ukhwah saat ini terus mengadakan pembenahan baik secara administrasi, sistemnya, baik
kebijakan yang dilakukan oleh Koperasi Al-Ukhuwah terus kita bangun. Kekurangan iya, riak-riak kecil juga kita hadapi, tetapi tidak membuat kami untuk patah arang, selalu meningkatkan pelayanan terutama kepada konsumen Koperasi Al-Ukhuwah. Harapan saya memang seluruh anggota ASN, P3K dan lain sebagainya di wilayah Kementerian Agama, baik di Satker atau di wilayah, itu bisa bergabung di Koperasi Al-Ukhuwah. Loh Pak, kok kenapa milih Koperasi Al-Ukhuwah? Tentunya salah satunya juga kita punya lembaga keuangan yang insya Allah secara finansial cukup lah untuk melayani warga Kementerian Agama, cukup. Bahkan alhamdulillah bulan ini kami akan segera meluncing gelontoran dana yang kami terima sekitar 5 miliar. 5 miliar yang itu kita kerjasama dengan Bank Jatim yang nantinya setiap penghutang akan kita asuransikan. Jadi Mbak Dina misalkan mau hutang 100 juta, pasti kita asuransikan. Bukan kok asuransi, itu asuransi khusus kematian Mbak Dina. Nah, nanti, loh Pak, aku berarti mau hutang berarti berharap mati. Enggak begitu maksud saya. Biar semua bisa terjaga, baik sirkulasi keuangan ataupun program-program yang ada tetap berjalan dengan tercover oleh asuransi. Gitu Mbak Dina. Terus ini Pak, untuk mendaftarkan sebagai anggota ini, menjadi anggota koperasi ini, apakah ada syarat-syarat khusus berlaku untuk umum apa hanya untuk pegawai di lingkungan Kemenak aja? Terima kasih. Nah, untuk mendaftar sebagai anggota koperasi itu hanya mudah dan syaratnya sangat tidak ribet lah. Di antaranya bagi terutama karena ini Koperasi Al-Ukhuwah itu milik Kementerian Agama Kabupaten Blitar, itu hanya koperasi sifatnya tertutup bagi ASN ataupun P3K yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Ataupun pensiunan pegawai dari Kementerian Agama. Atau mungkin dari lembaga-lembaga yang lain yang sudah mengadakan kerjasama dengan Koperasi Al-Ukhuwah. Syaratnya sangat mudah sekali. Setiap pendaftar menyetor uang 1.150.000 yang itu 100% akan dikembalikan kepada anggota. Hanya setoran awal aja. Setoran awal 100 juta untuk simpanan pokok. 150 itu diam 1 bulan itu punya kewajiban membayar 150 untuk simpanan wajib. Gitu Mbak Dina, nggak sulit kok. Dan itu pun bisa diangsur yang simpanan pokok 1 juta itu katakanlah diangsur 100 kali itu berarti kan lumayan. mungkin itu. Untuk kita memang berikan kemudahan lah kepada seluruh anggota. Bagaimana anggota itu bisa menikmati Koperasi Al-Ukhuwah. Gitu Mbak Dina. Terus selain program simpan pinjam mungkin ada program lain Bapak yang ditawarkan? Betul, iya ada, betul. Ini hari ini atau bulan-bulan ini kita lagi meluncing program umroh. Murah. Kerjasama dengan Satur Travel. Loh kok koperasi kok mengadakan umroh? Bukan mengadakan umroh atau mengadakan umroh, tetapi pembiayaan untuk umroh. Disilakan, ndak harus lewat travel yang ditunjuk Koperinda. Pak, saya mau pinjam uang untuk umroh, silakan. Pak, saya mau haji talangan yang ditalangi oleh koperasi, silakan. Banyak sekali program-program itu. Bahkan memang rencana yang akan datang kita mulai rintis untuk pembiayaan haji talangan. Ya, bank-bank dulu. Jadi Mbak Dina mau daftar haji, baik plus atau reguler, koperasi siap. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, untuk pinjaman ini jasanya per bulan berapa Pak? Sangat murah, tentunya kompetitif dengan bank. Keuntungan di kita itu murni kan dikembalikan sebagai SHU. Dan suku bunga yang kita tawarkan 0,7-an per bulannya. Jadi sangat kompetitif. Kemarin kita sempat hitung-hitung dengan bank, selisihnya hanya cuma nggak begitu banyak. Dan kita untungnya masih mendapatkan SHU tiap tahun. Mbak Dina punya utang 100 juta, insya Allah SHU-nya dalam 1 tahun bisa di atas 5 juta mungkin ya. Tidak tergantung saham yang ditanam Pak? Tentunya aja tergantung itu juga.
Tapi ini berlaku bunga menurun apa enggak, Pak? Enggak, Apa tetap? tetap, bunga tetap, tetap. iya. Jadi walaupun ada inflasi macam-macam kita tidak terpengaruh dengan itu. Kalau di bank-bank mungkin kadang ada komplain dari teman-teman, wah aku sudah berlaku hutang di bank itu separuh lebih kok masih totalnya masih banyak. Nah, ini koperasi tidak berlaku seperti itu. Iya. Berlaku separuh berarti pokoknya ya separuh. Itu enaknya di koperasi. Terus terkait umroh, Pak. Kalau umroh itu dilaksanakan ada target nggak setahun itu berapa kali begitu? Kalau umroh karena kita hanya pembiayaan, Mbak Dina, murni pembiayaan kita. Jadi tidak ada target umroh harus sekian kali, enggak. Kita hanya melayani anggota yang pengen melaksanakan umroh, misalkan Pak aku pinjam uang untuk umroh, kita. Jadi tidak ada target. Mau misalkan Mbak Excel, Mbak Dewi mau umroh tiap hari, monggo asal pokok ada uang. Nah, itulah dirasa lebih mudah ya Pak ya. Mudah, alhamdulillah. Mengikuti menjadi anggota koperasi ini. Semoga mudah dan dimudahkan. Iya. Apalagi kalau kayak Mbak Dina dan teman-teman yang lain, kayaknya ada program khusus. Kita akan memilih teman-teman yang masih energik dan masih muda dan masih cantik. Insya Allah kita beri kemudahan tertentu lah. Oh gitu ya, perlakuan spesial Pak ya. Baik Bapak. Okay. Mungkin ada program-program yang lain Pak untuk disampaikan ke depannya? Makasih. Nanti untuk program yang akan kita launching, rencana memang kita mulai pembahasan tentang mengadakan perumahan bagi ASN dengan perumahan subsidi murah lah. Bagus sekali nih Pak. Tentunya terutama bagi ASN yang masih dalam proses membangun rumah tangga baru. Biasanya tentunya akan kita stimulus dengan program perumahan yang sangat murah lah mungkin nanti arahnya ke situ. Dan tentunya kita minta dukungan doa lah dari teman-teman atau anggota-anggota KPRI Al-Ukhuwah. Yang tidak kalah pentingnya kami berharap kepada pembina kita untuk selalu mensupport kami agar koperasi terus berkembang dan bisa dirasakan oleh ASN atau P3K ataupun warga Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Oh ya Bapak, kita kembali lagi ke soal simpan pinjam ini Bapak. Nah, kalau kita ini kan misalkan baru daftar nih Pak. Ya. Terus untuk pengajuan pinjaman itu bisa langsung dicairkan apa nunggu berapa lama sejak menjadi anggota itu Bapak? Ini sejak program yang tahun ini kita mulai memberikan keleluasaan kepada anggota. Bagi yang daftar dan sudah memenuhi simpanan pokok dan simpanan wajib 1.150.000 itu bisa langsung hutang berapa asalkan masih ada gaji yang dapat kita potong. Jadi Pak berapa maksimal gaji? 100% gaji pun enggak apa-apa. Pak nanti untuk makan anak istri itu urusan Anda. Gitu. Terus jaminan Pak? Jaminan tidak. Terkait besar kecilnya pinjaman ada jaminan apa enggak? Nah, selama gaji bisa dipotong tidak kita minta iya, berapapun itu ya. Berapapun itu. Katakanlah Mbak Dina sekarang mau hutang 300 juta, kan kita layani selama tenor waktu dan jumlah gaji yang dimiliki masih memenuhi. Nah itu. Jadi nanti misalkan gajinya habis, anak istri tidak makan ya jangan disalahkan ketua koperasi. Gitu. Berarti yang harus mengukur itu pribadinya masing-masing. Silakan diukur dengan kemampuan finansial masing-masing. Gitu Mbak Dina. Ya mungkin ada lagi yang disampaikan? Gini, saya selain apresiasi yang saya sampaikan kepada teman-teman dari Kementerian Agama, tentunya dari Bapak Kepala Kantor, juga tidak kalah mendukungnya adalah teman-teman dari operator, host, apapun lah. Teman-teman ini sudah membantu kami untuk melaksanakan program-program yang sangat bermanfaat kepada Kementerian Agama. Apresiasi yang tinggi sekali. Kalau toh saya bisa menggaji akan saya gaji sebenarnya. Tapi sayangnya koperasi tidak ada dana untuk menggaji itu. Jadi misalkan Mbak Excel minta gaji ya nanti dulu kita anggarkan. Mbak Dina minta gaji ya nanti dulu kita anggarkan. Tapi intinya kami sangat berterima kasih sekali. Dan harapan saya tolong ruang podcast ini dimanfaatkan dengan maksimal untuk menyalurkan informasi apapun dari program Kementerian Agama,
terutama informasi-informasi keagamaan, informasi pendidikan, informasi apapun silahkan dimanfaatkan. Biar ruangan ini betul-betul bermanfaat selamanya. Itu Mbak Dina. Oke Bapak, ini terkait menyambut Hari Koperasi ya Pak, memperingati Hari Koperasi, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan untuk menyambut peringatan tersebut? Alhamdulillah Mbak Dina, ini kemarin sudah ada rapat bersama dengan pengurus dan pengawas, tentunya ada. Kita ada kegiatan, nanti ada jalan sehat yang akan kita taruh di MTS 6 kayaknya kemarin. MTS 6 apa ya? Sumberjo. Iya. Monggo, malah mau ikut, dan itu insya Allah kita punya door prize yang menarik. Ada kemarin disediakan sepeda motor juga. Dan itu tidak sama sekali menarik kepada dana, maksudnya anggota enggak sama sekali. Dan bagi anggota koperasi semuanya mendapatkan kaos dari Koperasi Al-Ukhuwah. Jadi luar biasa ini. Monggo ikut nanti. Ikut semuanya, ikut untuk warga Koperasi Al-Ukhuwah dalam acara Hari Koperasi Indonesia yang akan kita laksanakan insya Allah di akhir Juli nanti. Iya. Dan mungkin ada statement yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Dalam kesempatan yang ini saya Fathul Habib, Ketua Koperasi Al-Ukhuwah Kementerian Agama Kabupaten Blitar, mengucapkan selamat dan sukses Hari Koperasi Indonesia yang insya Allah dilaksanakan tanggal 12 Juli. Dan semoga, saya berdoa semoga koperasi-koperasi yang ada di Indonesia selalu jaya dan tetap eksis untuk melayani anggotanya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya dari awal sampai akhir. Terima kasih kedatangannya, dan kami sampaikan terima kasih kepada semua Sobat Kemenak yang telah menyimak video-video di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Dina Fitrasari bersama Bapak Dr. Haji Fatkul Habib MAG undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.